warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mukul Jana dari kelas STCPT 2. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang routing. Nah, di sini yaitu ada konsep klarifikasi routing, routing table and routing flag, static routing, static kasus, static routing 2 router, static kasus, static routing 3 router, static kasus, static routing 4 router, static routing with internet, konsep dynamic routing, pengenalan OSPF. Nah, yang terakhir itu ada OSPF, pengenalan topologi, test koneksi, dan redistributed default route. Nah, di sini itu ada konsep klasifikasi routing. Nah, konsep klasifikasi routing itu adalah static routing adalah routing yang dibuat dengan menambahkan cara manual ke routing table. Kemudian ada dynamic routing adalah yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, di konsep dynamic routing itu ada internet gateway protokol, itu ada digunakan pada intra atau autonomous system routing, kemudian diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Kemudian ada contoh yaitu di sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lain. Kemudian ada external gateway protocol. Nah, di sini itu digunakan pada intra sampai autonomous system routing, kemudian diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Kemudian contohnya yaitu ISP ke ISP, perusahaan ISP ke atau ke kampus ISP. Kemudian ada contoh protokol IGP, itu distance sampai vector routing topologi. Itu yang pertama dari V1, kemudian dari V2, kemudian ada IGRP. Kemudian ada limited routing topologi, itu ada OSPF dan IS. Kemudian ada hybrid routing protokol, itu ada EIGRP, itu contoh protokol IGP, itu ada BGP. Nah, di sini juga ada elemen. Kemudian di sini ada routing table, berisi informasi mengenai rute jaringan atau network tertentu. Kemudian berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Kemudian routing table terbentuk dari semua route yang berhasil dari dynamic routing topologi, semua route yang network yang di connect ke router. Kemudian konfigurasi tambahan yaitu static route. Nah, dia pembahasan di pada routing table nantinya itu kita bisa melihat informasi melalui route code. Route code itu merupakan simbol atau kode yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menandai route dalam jaringan. Nah, hal ini itu memudahkan kita dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan jaringan. Nah, simbol-simbol tertentu itu memiliki arti masing-masing. Nah, salah satu contohnya itu ada DAC. DAC itu artinya yaitu dynamic. Active connect yaitu route yang secara otomatis berinput karena interface mikrotik itu terhubung. Lalu ada AS yaitu active static yang artinya route tersebut itu dibuat secara manual. Jadi jika terdapat tanda AS itu menandakan bahwa routing tersebut itu dikonfigurasikan secara manual oleh pengguna. Kemudian ada static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan, spesifikasi, dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Kemudian ada klasifikasi. Nah, di klasifikasi itu terdapat mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membantu research yang ringan, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Di sini itu ada cara kerja static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada aspek route perlu menambahkan parameter routing, DST, address, dan detail secara manual ke dalam routing table. Itu yang terakhir ada ID, routers ADD. Itu rumusnya mau kemana dan lewat mana. Nah, kemudian ada static kasus, static routing. Namun yang pertama itu ada static routing 2 router, static routing 3 router, dan yang terakhir ada static routing 4 router. Nah, di sini kita mulai saja. Kita buka pinetnya, lalu kita ini ya new lab. Nah, di sini kita buka pinetnya, lalu di sini kita new lab. Nah, di sini kita namakan routing saja. Lalu kita add. Lalu kita klik kanan. Lalu kita pilih node, lalu kita pilih imported router OS. Nah, di sini namanya saya akan ganti menjadi router 1. Di sini pada mau opting sini kita hapus. Lalu kita save. Nah, lalu kita klik kanan lagi. Lalu kita pilih yang OS lagi. Lalu di sini kita namanya router 2. Lalu kayak tadi, mau opting kita hapus. Lalu kita save. Lalu kita klik kanan, lalu network. Lalu di sini namanya ISP. Akhirnya itu cloudnet. Lalu kita save. Lalu kita tambahkan 2 perangkat VPC. Lalu kita pilih virtual PC. Nah, di sini namanya yaitu VPC 1. Lalu kita langsung save. Saya akan jadi ini ether 2 dan 3. Sudah kita tambahkan, saya akan tambahkan juga boleh isi 3 juga VPC 2. Lalu kita save. Kita masuk ke kedua. Kemudian nanti itu router akan mendapatkan IP dari ISP. Kalau sudah, ini kita jalankan. router 2.
Lalu kita sambungkan ke ISP ke router 1. Nah, di sini kita langsung save saja. Di sini namanya sudah buka teman. Lalu kita buka terminalnya. Dan kita ke Sebelum di sini kita loginnya admin. Sebelum nanya. Ini kamu loginnya admin atau admin? Kamu harus admin. Iya. Tadi passwordnya di aja. Nah, di sini kita loginnya admin. Nah, ini kita lagi IP address print. Dari sini kita bisa dengan Nah, di sini router 1 itu mendapatkan IP lalu kita 10.0.137.137/24 begitu ya. Karena di sini itu kita menggunakan ISP. Nah, ini kita bisa tuliskan kalimatnya. dan bersabla ini kita nah kita kalau menutup kita akan menambahkan satu kata Semua kita mana? bisa beri tanda Ini satu set. nah di sini itu kan ada satu kali yang menjadinya Satu orang. kita pilih Lalu kita pilih edit. dan kita mulai dan kita pilih kemudian kita bisa kita bisa di HCP Lalu kita pilih edit. Nah, di label kita bisa ketikkan nah di sini ini adalah 5 DHCP. dan kita bisa dan ini hasilnya akan ada kemudian kita coba bukan sini hasilnya akan ada Nah, kalau sudah kita bisa klik apply. Nah, lalu kita bisa klik kanan. masih teman-teman sudah saya membuat belajar selangkah Lalu kita pilih teks. Lalu kita masukkan IP yang tadi. Di sini kita taruh di sini di router 1. Kalau sudah, kita koneksikan router 1 dan router 2. Langsung saja kita klik save. Nah, lalu kita hubungkan juga router 1 ke VPC 1. Nah, langsung saja kita save. Kita hubungkan router 2 ke VPC 2. Nah, lalu saya akan memberikan IP untuk semua perangkatnya. Karena kedua router itu menghubungkan IP 10.10.10. Kemudian untuk router 1 menuju VPC 1 dan itu adalah 192.168.2/24. Karena keduanya itu memiliki IP 192.168.1. Nah, lalu untuk router 2 menuju VPC 2 itu networknya 192.168.2. Karena IP-nya adalah 192.168.2.1 dan 192.168.2. Nah, jika sudah, kita itu bisa mengubah hostname dari mikrotiknya. Sini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa ketikkan sistem identity set name router. Nah, set name sama dengan router 1 ini sudah berubah. Lalu kita lakukan juga di router 2. Nah, di sini kita ketikkan sistem dan kita perlu melakukan koneksi dari VPC yaitu melalui command prompt. Lalu di sini kita ketikkan nah, ini merupakan IP yang diterima di router 1. Nah, ini untuk belakangnya itu menggunakan 0. Untuk masnya itu 25. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, lalu di sini saya akan masuk ke router 1 menggunakan Winbox. Nah, ini login itu admin. Nah, ini sudah bisa. Nah, ini Winbox itu melakukan konfigurasi static routernya. Nah, untuk mengakses router dia di Winbox karena mengetahui IP kita menggunakan titik gunakan. Nah, di sini kita akan aktifkan romannya, kita aktifkan dulunya di router 1. Di sini kita ke tall start dulu. Nah, di sini kita pilih common. Nah, ini kita centang. Lalu kita apply. Lalu kita oke. Lalu kita masuk ke terminal. Lalu kita masuk ke router 2. Kita ketikkan full.
Nah, di sini sudah aktif. Nah, lalu kita bisa buka Winbox-nya lagi. Lalu kita klik new Winbox. Di sini kita klik Winbox. Di sini kita menggunakan IP router 1. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu bisa melakukan addressing di setiap routernya. Kita bisa masuk ke Winbox router 1 dulu. Oh, di sini kita ke IP. Kalau ke addresses, di sini untuk IP address 1 itu sudah ada yang kita dapatin dari ISP. Jadi itu otomatis langsung ada di sini. Nah, kita akan menambahkan IP pada router 1 ke interface 2. Kita bisa klik tanda plus. Nah, untuk IP itu yang ada di router 2 milik router 1. Itu 10.10.10.1. Begitu banyak sih. Di sini untuk interface itu 2. Lalu kita apply. Lalu oke. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan IP ke arah ketiga ke router 1. Nah, di sini kita buat lagi. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192 108 1.1/4. Nah, untuk interface itu di sini kita pakai yang ketiga. Kalau sudah kita bisa apply, oke. Lanjut ke router 2. Lalu di sini kita ke IP, lalu ke addresses. Ini di router itu hanya ada 2 interface saja yaitu 1 dan 2. Di sini kita klik tanda plus. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Terus tanda. Nah, untuk interface itu Ethernet 1. Lalu kita apply. Nah, lalu kita klik tanda plus lagi. Di sini kita masukkan address-nya. Lalu untuk interface-nya itu Ether 2. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa copotin tabelnya kita ke Winbox 1. Lalu kita ke IP. Lalu ke router. Di sini tuh terdapat red flag dan artinya itu sudah aktif atau terkoneksi, dan ya itu mendapatkan secara dinamik ketika kita melakukan konfigurasi addressing pada interface-nya baik lain maupun router sebelumnya. Itu otomatis akan didaftarkan pada routing tabelnya, namun perlu diketahui di sini pada network 2.0 belum terkoneksi di routing list, belum ada network 2.0. Nah, kita itu akan menambahkan static route dari router 1 ke network 2.0. Nah, ini akan kita tambahkan route untuk menuju divisi 2-nya. Sini kita ya tujuan destination address-nya ini adalah tujuan karena kita ingin menuju ke divisi 2-nya. Nah, untuk ini itu lewat mana? Karena dari router 1 yang ke divisi 2, maka kita itu lewat Ether 1 memiliki router 2 yaitu 10.10.10.2. Kalau sudah kita bisa apply. Nah, sekarang untuk program itu sudah muncul dengan flash as activate static. Di sini kita akan menambahkan static route di router 2 menuju network 1.0. Sini kita ke IP, lalu ke router. Nah, di sini hanya tipe yaitu 10.0 dan 2.0. 10.0 itu mengarah ke router 1 dan 2.0 itu mengarah ke divisi 2. Namun router 2 itu belum memiliki route untuk menuju network 1.0 atau divisi 1 sehingga masih belum bisa terkoneksi. Kita bisa menambahkan. Di sini kita klik tanda plus. Lalu untuk destination address-nya di sini kita ketikkan 192.168.1.0/4. Lalu untuk gateway-nya 10.10. Nah, kalau sudah kita bisa klik apply. Nah, sekarang network 1 sudah terdaftar. Nantinya router 2 itu bisa terkoneksi ke divisi 1. Nah, kita akan melakukan uji cobanya di sini. Ini kita bisa nah, kita masukkan dulu ID-nya. Nah, untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa cek menggunakan show ID. Nah, ini sudah tertambahkan ya. Ini kita ketikkan. Nah, gateway-nya yaitu 2.1. Lalu kita enter. Nah, lalu kita cek ketik show ID.
Nah ini sudah ada. Nah jika fungsi 1 dan fungsi 2 itu sudah berhasil, kita lakukan addressing. Nah ini kita sudah berhasil melakukan start routing pada 2 router. Nah sekarang kita akan uji coba. Kita masuk ke Winbox router 2 nya. Ini kita Ctrl C, lalu kita ping 1 pembahasan selanjutnya yaitu static kasus static routing di router. Jadi kita akan menambahkan router lagi. Lalu di sini yang kemudian kita hapus. Kemudian kita save. Oh di routernya kita sambungkan ke VPC 3. Oh di sini kita tambahkan. Ini namanya sudah nanti. Nah untuk ngeceknya kita bisa ketikkan sistem identity print. Nah di sini sudah berubah. Nah nanti itu kita juga akan melakukan addressing di router 2 dan juga router 3. Karena di sini pada router 2 itu dia nambah satu internet yaitu 3 dengan IP 30.1. Kemudian kita juga akan melakukan di router 3 karena di sini router 3 itu dia memiliki 1 dan juga 2, di mana ini 1 memiliki IP 20.2 dan 2 memiliki IP 3.1. Nah kita akan coba melakukan di router 2 nya terlebih dahulu. Kita masuk ke Winbox. Nah di sini kita ke IP, lalu kita ke addresses. Nah di sini kita ke tanda plus. Lalu untuk IP-nya yaitu 10.20.20.1 lalu interface-nya kita ganti menjadi R3. Kalau sudah kita apply lalu oke. Nah sekarang kita akan coba untuk melakukan addressing di router 3 nya dengan menggunakan fitur RAM juga. Nah sebelumnya kita aktifkan dulu fitur RAM-nya di router 3. Oh di sini kita ketikkan role set enable yes. Nah ini sudah aktif, lalu kita bisa ke router satunya. Lalu kita bisa ke Winbox. Lalu kita bisa connect to. Nah di sini sudah muncul. Nah ini untuk 3-nya kita masih menggunakan address. Kita centang lalu connect. Nah ini kita sudah berhasil masuk ke routernya. Nah sekarang kita akan coba addressing di router 3 dengan menambahkan 1 dan 2 dan juga 2-nya. Kita bisa ke IP, lalu kita ke addresses, lalu kita ke tanda plus. Nah di sini lalu interface-nya yaitu kita pakai yang R1, lalu kita apply, lalu kita akan tambahkan lagi. Kita masukkan IP-nya 168.3.1/24. Lalu untuk interface-nya kita pakai yang Ether 2. Kita apply lalu. Nah di sini kita sudah melakukan addressing di router 3-nya yang mana di sini dia hanya ada 2 internet saja. Nah perlu diketahui ketika kita menambahkan router baru itu artinya juga menambahkan network. Nah di sini kita tambah network itu yang mengarah ke router 3-nya yaitu 20.0 yang mengarah ke VPC 3 dengan 3.0. Lalu di sini kita ke nah di sini ada 2 network 20.0 dan 3.0. Jadi di sini belum ada network untuk mengarah ke VPC 2 yaitu 2.0 dan mengarah ke router 1 dengan 10.0 dan tidak ada yang mengarah ke VPC 1 yaitu 1.0. Nah di sini kita bisa langsung tambahkan saja. Kita lalu di sini untuk IP-nya untuk keduanya yaitu nah ini merupakan 3 di router 2. Nah kalau sudah kita bisa klik apply lalu beli kita tanda plus lagi. Di sini untuk destination address-nya kita pakai yang 10.10.10.0/4. Lalu untuk keduanya 10.20.1. Lalu kalau sudah kita bisa apply lalu oke.
Nah lalu kita tambahkan lagi untuk ketujuan ke divisi. Sini untuk IP-nya yaitu 192.168.1.0/4. Lalu untuk gateway-nya yaitu kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Nah ini sudah selesai untuk konfigurasi static di routernya. Nah kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Yaitu static routing 4 router. Nah, jadi di sini itu kita akan menambahkan lagi untuk routernya kita bisa klik pilih node, lalu kita pilih router OS. Di sini untuk namanya kita akan menamakan router 4. Ya kunci kok. Hah? Wis cabut. Lalu kita save. Lalu kita klik lagi. Terus kita nol. Di sini kita tambah VPC 4. Terus kita langsung save saja. Kita hubungkan. Lalu para tempat kita hubungkan ke VPC 4. Nah ini kita akan nyalakan. Lalu kita masuk ke terminalnya. Dan kita Ctrl C. Terus di sini kita ketik sistem identity set name router 4. Nah di sini sudah berhasil menjadi router 4. Nah akhirnya ini kita bisa langsung masuk ke Winbox router 4. Itu di sini kita masukkan perintah roll set enable yes. Nah kita coba cek show IP. Nah ini IP-nya sudah muncul. Nah ini di router 3 itu menempatkan satu Ethernet yaitu 30.1. Nah lalu router 4 itu memiliki 2 Ethernet. Nah kalau sudah kita bisa ke Winbox router 3-nya. Di sini kita ke IP, lalu kita ke addresses. Lalu di sini kita klik tanda plus. Lalu di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.30.30.1/4. Lalu untuk interface-nya yaitu 3. Terus kita apply lalu. Nah di sini kita ke Winbox router 4-nya. Kita ke IP, addresses. Terus di sini kita klik tanda plus. Di sini address-nya kita masukkan 10.30.30.4. Lalu untuk interface-nya kita pakai yang ada 1, terus kita bisa apply lalu. Nah lalu kita klik tanda plus lagi. Sini address-nya kita masukkan yang 2 itu 92.168.4.1/4. Di sini untuk interface-nya itu kita pakai yang ether 2. Kita bisa apply lalu. Nah sudah kita bisa apply lalu kita akan cek network router 4. Nah IP network itu akan menampilkan router 3 sebagai tetangga. Kita ke lalu NP itu 10.30.30.1. Nih, ini kita akan membuat static routing pada router 4 dan route 3.0 dan 4.0 itu adalah dikenal, jadi tidak perlu ditambahkan lagi network lainnya. Itu perlu dibuat static routing. Kita bisa ke Winbox router 4. Nah, di sini kita ke IP, lalu ke route, lalu kita klik tanda plus, lalu kita tambahkan destination address-nya. Lalu untuk keduanya yaitu nah kalau sudah kita bisa apply lalu. Nah kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke router 2 yaitu lalu untuk keduanya 10.30. Kalau sudah kita bisa apply. Kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke VPC 2. Kalau sudah kita bisa apply. Nah kemudian yang mengarah ke router 1 kita tambahkan
10 titik 10 dan 10 titik 15. Kemudian untuk keduanya 10 titik 30 titik 30 titik 0. Terus kita bisa kita bisa tambahkan lagi yang mengarah ke divisi 1. Kemudian untuk keduanya itu 10 titik 30 titik 30 titik 1. Kalau sudah kita bisa apply lalu nah ini sudah berhasil semua, itu artinya aktif starting. Nah otomatis pada ketika itu sudah memiliki 30 titik 0. Nah, kita akan tambahkan root menuju divisi 4. Kita buka inbox yang oke, sini kita ke IP, lalu ke proses. Nah, di sini kita klik tanda plus, lalu untuk destination address-nya 192. Iso share, stop ya. Nah di sini untuk keduanya 20 titik 30 titik 2. Kalau sudah kita bisa apply lalu. Nah kemudian kita akan menambahkan router 2, menambah 2 route menuju router 4 dan divisi 4. Di sini kita ke router 2. Kita ke IP lalu ke root. Lalu kita klik tanda plus. Di sini untuk destination address-nya kita masukkan 10 titik 30 titik 30 titik 0/4. Lalu untuk keduanya 10 titik 20 titik 20 titik 2. Kalau sudah kita bisa apply lalu dan kita tambahkan lagi untuk menuju divisi 4. Nah, di sini ID itu 192 titik 168 titik 4 titik 0/4. Lalu untuk keduanya itu 10 titik 20 titik 20 titik 2. Terus itu kita bisa apply lalu. Nah kemudian kita akan menambahkan router 1, menambah di root ke router 4 dan divisi 4. Nah ini kita masuk ke winbox router 1. Nah di sini kita tambahkan untuk destination address-nya 10 titik 30 titik 30 titik 0/4. Lalu untuk keduanya yaitu adalah 10 titik 10 titik 10 titik 2. Kalau sudah kita bisa apply lalu. Di sini kita tambahkan lagi. Nah, di sini adanya itu 192 titik 198 titik 4 titik 0/24. Untuk keduanya 10 titik 10 titik 10 titik 2. Kalau sudah kita bisa apply lalu. Nah divisi 4 itu memiliki 192.168.4.2/24. Nah lalu untuk divisi 2 itu 2.2 berbeda network. Nah harus di setting jika berarti berhasil. Nah ini kita pindah dari divisi 4 ke divisi 2. Nah di sini kita yang 192. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu selain routing di internet. Nah, jika kalian perhatikan di sini pada root 2, 3 dan 4, kemudian para divisi itu tidak bisa di internet karena di sini yang langsung terhubung ke SP itu hanya router 1. Nah, di sini agar semuanya bisa internet di sini kita perlu menggunakan default route. Jadi nantinya di router 2, 3 dan 4 kita itu akan pasang untuk default route-nya. Kita langsung ke winbox router 2 saja. Nah, kita ke ini terminal. Nah untuk arah ke SP-nya dari router 2 itu kita harus melewati dua router 1 dengan IP 10.10.10.10. Nah di sini kita ketikkan IP router IP root ke 10.10.10.10.1. Dan lalu kita coba akan menggunakan IP routing. Nah di sini itu muncul default. Nah lalu untuk router yang keempat ingin mencapai ke ISP maka dia itu harus melewati router 3 yaitu IP 10.30.30.1. Nah ini kita buka winbox pada rootnya. Sini kita ke router 4. Ini kita klik tanda plus. Nah di destination address-nya kita data kosong. Lalu keduanya kita isikan 10.30 titik 30. Terus kita bisa apply.
Itu akan melakukan penglihatan baik di router 2, 3 maupun 4 dan PTC-nya, tapi itu belum bisa. Nah, jadi di sini tuh harus semangatkan terlebih dahulu untuk firewall di router satunya. Kita buka Linux router satunya. Lalu kita ke IP, lalu kita ke firewall, lalu kita ke NAT, lalu kita ke tanda plus. Di sini untuk C-nya itu SR channel. Untuk interface itu Ether 1. Nah, untuk actionnya itu kita pilih yang masquerade. Lalu kita bisa apply, lalu di sini kita akan coba pengujian. Kita coba routing apa. Lalu materi yang selanjutnya yaitu routing dinamis. Itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan suatu routing table secara otomatis. Nah, hal itu terjadi untuk memudahkan perubahan dan ekspansi dan memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Jelaskan pada awal video dan backtuning itu memiliki dua jenis protokol yaitu EGP dan EGP. Nah, untuk protokol EGP itu saya akan bahasnya OSPF terlebih dahulu. OSPF itu merupakan singkatan dari Open Source Federated OSPF. Itu merupakan salah satu protokol routing dinamis pada kategori EGP dengan algoritma link state protokol. Nah, OSPF itu sudah support IPv4 dan IPv6. Lalu untuk konsep cara kerjanya itu adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Kemudian rute yang dipilih sesuai kecepatan. Kemudian OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarchy routing. Nah, lalu untuk materi yang terakhir yaitu SPF redistribusi default route. Jadi yang di mana nantinya itu dapat menambahkan default route secara otomatis, distribute default route. Nah, di sini kita masuk ke router 1, lalu kita pilih yang routing, lalu kita pilih yang OSPF, lalu kita pilih yang inter instances. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita itu fokus pada redistribute default route. Nah, di sini terdapat berbagai macam pilihan, terdapat always dan if. Jadi jika if internal itu ketika si router ini sudah memiliki default route, nah maka itu langsung dilakukannya redistribute route. Nah, jika always ketika saya belum memilih lagi default route, maka secara otomatis register machine itu menambahkan default router. Setelah itu sama router 2, 3, dan 4 itu yang tadi sudah saya konfigurasikan secara manual, maka akan mendapatkan default route secara otomatis. Nah, di sini kita pilih pip install type 2. Lalu kita apply. Nah, maka intinya select 2, 3, dan 4 itu merupakan default secara otomatis. Ya Allah. Nah, sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.